Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kimia kelas 11 ya. Kali ini kita akan membahas larutan asam basa. Ya, sebelumnya mungkin di kelas 7 SMP kalian sudah belajar tentang asam dan basa ya sekilas ya. Nah, di kelas 11 terutama SMA itu kalian lebih dalam lagi, yaitu dengan menghitung pH, kemudian juga mengujinya dengan indikator alami atau dengan indikator buatan. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, ini sebelumnya kita flashback kembali. Kita lihat gambar berikut ini ya. Ada buah-buahan dan juga ada sabun. Coba tebak mana yang bersifat asam dan mana yang bersifat basa. Ya, bisa dilihat ya, kalau buah-buahan di sini itu biasanya rasanya asam ya, rasanya asam. Nah, kemudian juga kalau kita sabun ini kita mungkin secara tidak sengaja ketika mandi ya, ketika mandi itu termakan gitu busanya atau lagi sampoan nih masuk ke dalam mulut gitu kan, rasanya ternyata pahit. Nah, sabun itu merupakan salah satu contoh dari basa, rasanya pahit ya. Nah, kalau dideteksi dengan lakmus itu kalau asam dapat memerahkan lakmus ya. Sedangkan basa itu dapat membirukan lakmus ya. Lakmus itu kan ada dua, ada yang merah sama yang biru. Nah, kalau asam itu semuanya akan jadi merah. Kalau basa itu akan jadi biru ya. Kemudian pH-nya. pH kalau asam itu kurang dari 7, kalau basa lebih dari 7. pH itu apa? pH itu adalah ukuran kekuatan asam ya. Atau bahasa Inggrisnya itu potensial hidrogen ya. Jadi seberapa banyak hidrogen ya. Nah, kenapa hubungannya sama hidrogen? Nanti kita lihat ya. Nah, kalau begini bagaimana? Jika ada suatu larutan X ya yang memiliki simbol beracun, maka tidak bisa dicicipi oleh lidah kita ya. Di sini ada larutan X, simbolnya beracun. Tidak bisa dicicipi oleh lidah kita. Nah, dibutuhkan suatu pendeteksi atau indikator yang dapat menentukan larutan tersebut asam atau basa ya. Ada indikator alami dan ada indikator buatan. Indikator alami ini biasa kita temui yaitu bunga-bungaan yang berwarna cerah ya, atau daun-daun yang berwarna cerah itu. Buah naga juga bisa, ada kunyit juga bisa, kubis ungu dan lain sebagainya. Nah, kalau indikator buatan itu yang dibuat oleh pabrik ya, pabrik kimia, seperti misalkan indikator universal, indikator misalkan pH meter gitu ya. Nah, seperti itu ya. Untuk indikator kita akan bahas nanti di akhir bab ini ya. Jadi sekarang kita akan bahas tentang menghitung pH terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus membahas dulu teori-teori dari asam basa. Ada 3 pencetus teori asam basa yang ada di kimia ini. Yang pertama ada Arrhenius, Bronsted, Lowry. Ini berdua ya, Bronsted sama Lowry. Kemudian ada teori Lewis. Kalau Arrhenius itu menyatakan kalau dalam air asam itu akan menghasilkan H+, sedangkan basa akan menghasilkan OH-. Ya. Sedangkan Bronsted-Lowry dia itu menegaskan bahwa asam itu adalah pemberi H+ atau proton ya. Sedangkan basa itu penerima H+ ya, atau penerima proton ya. Nah, makanya nanti ada menghitungnya dengan menggunakan H+ ya. Kemudian juga ada teori Lewis. Teori Lewis itu penerima elektron ya. Nah, kalau bahasanya itu pemberi, ini pemberi maksudnya, pemberi elektron ya. Oke, untuk teori kita bahas dulu yang dari Arrhenius. Untuk menghitung pH dari teori Arrhenius ya, itu kita bisa menghitung sebuah pH. Caranya bagaimana? Kita akan lihat. Nah, ini misalkan ada HCl. HCl kalau terionisasi akan menjadi H+ dan Cl-. Sedangkan NaOH dia akan menjadi NH+ dan OH-. Nah, di sini ada H+, di sini ada ada OH- ya. Kalau H+ berarti tadi kata Arrhenius apa? Asam. Kalau OH- tadi apa katanya? Basa. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah H+ sama dengan A kali Ma. A itu adalah valensi asam. Sedangkan Ma-nya adalah molaritas asam. Nah, nanti untuk menghitung pH-nya adalah pH sama dengan min log H+. Nah, kalau basa itu OH-. OH- sama dengan B kali Mb. B itu valensi basa.
valensi itu yang mana sih? Dari tadi kan valensi itu adalah jumlah H-nya ya. Di sini H-nya ada 1. Berarti valensinya 1. Dengan valensi basa itu OH minnya cuma 1. Kecuali di sini ada 2 nih. Misalkan CaOH2 ya, ada 2 OH min gitu kan. Nah, ini baru valensinya 2. Kalau ini kan 1, berarti 1 aja nanti tulisnya. Nah, untuk basa itu jadi POH dulu baru jadi pH ya. POH itu min log OH min. Nah, habis min log OH min baru 14 min POH. Kenapa 14? Karena maksimalnya pH itu adalah 14 ya. 14 kurangi POH. Nanti akan berapa hasilnya? Menjadi pH-nya. Oke. Ini keterangannya ya. MA tadi mayoritas asam, mayoritas basa, valensi asam, valensi basa. Oke, lanjut ke contoh soal. Yo, ini udah ada hasilnya, gak apa-apa lah. Ya, pH-nya ternyata 1 katanya hasilnya. Oke, gak apa-apa, langsung kita ke Rizky Dewa akan menghitung pH 100 mili. Larutan H2SO4 0,05 molar. Mari kita bantu. Ini M besar ya, ini karena tulisannya ini jadi M besar. Mari kita bantu. Diketahui ada H2SO4. H2SO4 berarti diionisasi jadi 2H+ sama SO4 2 min ya. Tukar silang. Oke, valensi asamnya berarti 2. Kalau kalian bingung ionisasinya, kalian lihat aja H-nya ada berapa di sini. H2 kan ada 2 berarti kan gitu. MA-nya ada 0,05. Ini 100 milinya kepake nggak? 100 milinya nggak kepake karena sudah dalam bentuk molaritas, kecuali masih dalam bentuk mol. Kalau mol berarti dibagi liter dulu ya. Oke, karena ini sudah dalam bentuk molar berarti nggak usah dibagi 100 mili, langsung saja masukin ke rumus. H+ sama dengan A kali MA. H+ sama dengan 2 kali 0,05 sama dengan 0,1. 0,1 disederhanakan jadi 10 pangkat min 1. pH-nya sebenarnya min log 10 pangkat min 1. Kenapa jadi 1? Ini adalah secara matematis ya. Silakan kalian tanyakan ke guru matematika. Min lognya itu jadi intinya gini. Yang atasnya ini dia pindah ke depan. Jadi 1 ya. Minnya ini min sama min kan jadi hilang. Oke. Lognya hilang, log 10 kan sama dengan berapa tuh log 10 ya, jadi dianggap gak ada ya. Nah, berarti satunya pindah ke depan, jadi lognya hilang ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Sebelum ke contoh berikutnya, kita ada asam lemah sama basa lemah. Kita tahu kalau asam dan basa memiliki kekuatan, ada yang lemah dan ada yang kuat. Karena asam lemah tidak terionisasi sempurna. Cirinya dia tidak memiliki tetapan dia memiliki tetapan ionisasi Ka atau tetapan ionisasi basa ya, Kb. Nah, nanti kalau kalian lihat soalnya ada Kb atau Ka, itu berarti asam lemah atau basa lemah. Nah, H+ sama dengan Ka kali Ma. Rumusnya seperti itu ya. Sama aja kayak tadi, bedanya kalau tadi kan A, sekarang ada Ka. Nah, min log H+ ya. Ininya min log H+ juga sama. Nah, kalau basa lemah itu juga sama, Kb kali Mb. Ka-nya itu tetapan ionisasi, Kb-nya itu tetapan ionisasi basa ya. Nah, pH-nya sama 14 min POH. Jadi jadi POH dulu baru jadi pH. Contoh. Ayo kita bantu Po Ayuni akan menghitung pH dari 0,025 mol CH3COH dalam 250 ml larutannya. Jika Ka 10 pangkat min 5. Ini berarti asam lemah ya. Kenapa taunya dari asam lemah? Lihat tuh CH3COH itu apa? CH3COH itu asam cuka. Nah, asam cuka berarti langsung saja nggak usah diionisasiin karena percuma. Karena kita yang butuhkan adalah Ka sama Ma-nya aja. Molaritasnya kita bagiin dulu liternya ya. Liternya nggak ada, di sini adanya mili. Oke, nggak apa-apa. Jadiin liter dulu. 250 mili jadiin liter berarti 0,25. Kalau jadiin liter berarti dibagi 1000 ya. Jadinya 0,25.
Nah ini 0,025 dibagi 0,25, maka jadi 0,1. 0,1 jadi 10 pangkat min 1. Jadi kalau ini karena bentuknya mol, jadi harus dibagi liternya dulu. Kalau tadi kan bentuknya molaritas, kalau molaritas gak usah. Kalau bentuknya mol berarti dibagi dulu. Dikali dulu ya. Ininya dibagi liternya, dibagi liternya ya. Mol per V. V-nya itu dalam bentuk liter. Oke, lanjut ke masukin ke rumus ya, KA kali MA. Akar KA kali MA. Akarnya itu sampai tembus sampai belakang ya, ini karena nggak cukup jadi akarnya saya depannya aja. Gak masalah sih, ini cuma penulisannya, harusnya ini garisnya ke sini ya. Nah 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 6. Akarnya masih ada, akar dari 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Caranya gimana? Akar itu kan ini akar 2 ya, berarti min 6 bagi 2. Berarti kalau pangkat diakarin berarti bagi 2 ya. 6 bagi 2 sama dengan 10 pangkat min 3. Kenapa ini 10 pangkat min 3? Tadi dari itu ya, 6 dibagi 2 jadi min 3. Kalau diakarin berarti bagi 2 gitu ya. Intinya gitu aja lah. Pangkat kalau diakarin berarti dibagi 2 ya. Nah pH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 3. Berarti 3-nya pindah ke depan, lognya habis, jadi 3. Oke, misi hari ini adalah rangkum materi hari ini dan tentukan pH dari ABCD. Ya, ini ada ABCD, silakan dikerjakan. Put your answers in a Google Classroom ya, oke. Kalau belum paham boleh tanya dulu ya. Jangan lupa komen ya di bawah nomor absen dan kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.